Pak Marjuki, coba agak maju sedikit nih dengan kita sharing di sini Pak Marjuki. Sama Pak Suta ini. Pak Marjuki maupun Pak Suta sebelum ketemu dan menjalankan wahyu pancagaib itu kan sudah pernah belajar itu dan ini kan, belajar itu belajar ini, ke sana ke sini, ya kan, seperti itu. Sampai pada akhirnya ketemu wahyu pancagaib dan menjalankan wahyu pancagaib. Artinya kita kan bukan pelaku spiritual pemula kan. Nah, dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita itu bukan pemula di dalam spiritual, itu kita bukan pemula. Karena sebelumnya sudah pernah berspiritual itu, berspiritual ini, melakukan itu, melakukan ini, ke sana, ke sini. Dengan semua permasalahan. Yang tidak menemukan titik finishnya. Walaupun kita sedang berspiritual, ya kan? Nah terus menurut gitu ya, pertanyaannya itu menurut pengertian panjenengan, menurut pemahaman panjenengan, menurut pengetahuan panjenengan pribadi loh ya, pribadi, yang dimaksud Tuhan itu yang seperti apa sih? Itu pertanyaannya itu. Yang dimaksud Tuhan itu yang seperti apa sih menurut panjenengan pribadi? Apakah maha segalanya, maha kuasa atas segalanya? Apakah bodoh? Gitu. Yang dimaksud Tuhan itu menurut panjenengan. Kira-kira gimana? Jawab Bapak. Ya, maha kuasa atas segalanya kan. Enggak bodoh kan ya. Enggak dungu kan. Kalau Pak Suta gimana Pak? Tuhan yang dimaksud Tuhan itu dungu, bodoh, apa kuasa atas segalanya? Kayak humor ya kalau dipertanyakan hal ini, macam humor gitu. Tapi ini apa namanya? Tapi ini bisa jadi bahan gitu. Mungkin semua orang juga jawabannya pasti satu itu. Ya, iya kan, apa segala-galanya. Ya, kuasa atas segala-galanya kan ya gitu. Kecuali kalau ditanya kolerasinya Tuhan di mana, nah itu baru mungkin beda lagi. Nanti. Oh ini pertanyaannya bukan itu. Mungkin itu nanti beda lagi nanti. Ya itu beda lagi itu. Karena kalau ditanya Tuhan itu bagaimana, yang sama yang saya jalani dalam kehidupan saya dari awal sampai sekarang ya kuasa atas segala. Kuasa, karena tidak ada satupun yang seperti Pak Wet pernah bilang dan itu tertulis. Ya. Lembar daun pun tidak akan jatuh tanpa izin ya. Ya, itu.
Artinya dari sini kan kita kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Tuhan itu adalah wah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini. Nah, kalau kita itu sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu bahwa yang dimaksud Tuhan adalah maha kuasa atas segalanya. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut panjenengan, kira-kira gitu ya, kira-kira ada nggak kalau disebut ilmu, kalau disebut pelajaran, kalau disebut spiritual, ya spiritual, yang lebih tinggi dari manunggal dengan yang disebut Tuhan? Coba, ada nggak? Kalau disebut ilmu ya, ada nggak ilmu yang lebih tinggi dari manunggal dengan yang disebut Tuhan? Kalau dikatakan spiritual, ada nggak spiritual yang lebih tinggi dari manunggal dengan Tuhan? Sama Pak Suta juga. Kalau saya belum ke sana, Pak. Kalau manunggal dengan Tuhan, di atas itu kan nggak ada. Ada nggak Di atas yang lebih dari itu? Di atasnya itu lagi, lebih tinggi dari itu, dari manunggal dengan Tuhan. Tuhan nggak ada. Menurut saya. Nah ya Pak Suta. Nah. Ada nggak? Nah, dengan kesimpulan yang masih samar ya, setelah kita berspiritual, nolong bla 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 itu tadi, kan akhirnya kita mendapat kesimpulan betapa wahnya yang dimaksud Tuhan. Sampai-sampai saya berspiritual itu, masih juga aku belum, gitu ya. Masih juga masalahku tidak menemukan finish, gitu. Belum menemukan finish. Padahal saya sudah berspiritual ini. Sampai pada akhirnya kita menemukan titik, walaupun itu masih samar, bahwasanya yang dimaksud Tuhan adalah memang wow, gitu. Wah, simpelnya kan seperti itu. Nah, dengan kesimpulan bahwa yang dimaksud Tuhan adalah wow atau wah, lalu pertanyaannya, ada nggak kalau dikatakan ilmu, ada nggak ilmu yang lebih tinggi dari manunggal dengan Tuhan? Kalau dikatakan spiritual, ada nggak spiritual yang lebih tinggi dari manunggal dengan Tuhan? Ada nggak? Kalau dilihat dari konotasi innalillahi itu, saya rasa sudah tidak ada. Sudah tidak ada kan? Kalau mengikuti makna kata-kata itu. Iya. Karena sudah innalillahi kan berarti sudah kembali kepada sisi, kalau bahasa biasa kan sisinya. Berarti kan menyatu dengan beliau. Beliau, memangnya bapak saya, beliau. Tuhan itu kan bisa diartikan, konotasikan bapak kita. Iya, tapi bukan, jangan katakan beliau, ente gitu. Itu tadi kalau bicara ke sana, ya sudah tidak ada lagi. Enggak ada kan yang lebih tinggi dari itu. Kita kembali kepadanya ya sudah, selalu menyatu. Tapi pertanyaan dan jawaban itu masih belum menyelesaikan Pak Suta. Betapapun kita mengatakan bahwa yang dimaksud Tuhan itu adalah wow atau wah, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada manunggal dengan Tuhan, tapi itu masih belum menyelesaikan. Maksudnya menyelesaikan masalah kita gitu. Bukan, menyelesaikan spiritual kita. Spiritual kita.
Baru ucapan. Lah, selanjutnya, Karena kalau saya lihat dari gambarannya Dewa Siwa Pak ya, nah, kalau dilihat dari posisi dia duduk, dia tetap berspiritual, masih berspiritual, Ya. tapi tidak ada endingnya. lah ya, enggak ada titik finishnya, Ada titik finish. Nggak Kalau ada. dia saja seorang yang sudah begitu, iya kan? Nah itu, artinya, masih aja dia tetap tunduk, tetap nah, artinya itu belum menyelesaikan spiritual kita. apalagi kita. Nah terus selanjutnya, wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang sudah saya wedar, yang sudah saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling, bahwasanya itu adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang jika dikaji secara mendalam, dipraktekkan dengan bersungguh-sungguh, tidak mustahil manunggal dengan yang dimaksud Tuhan. Ini disadari nggak disadari loh ya, disadari atau tidak disadari oleh si pelakunya. Kemanunggalan ini pasti hukumnya terjadi. Namun itu belum menyelesaikan spiritual kita. Kenapa? Tuhan adalah wow. Tuhan adalah wah. Manunggal dengan Tuhan, menurut panjenengan, ada nggak yang mustahil? Jika ada seseorang manunggal dengan Tuhan, ada nggak yang mustahil baginya? Ini ceritanya yang dimaksud Tuhan adalah wah loh ya. Yang dimaksud Tuhan adalah wah. Yang dimaksud Tuhan adalah wow. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada manunggal dengan Tuhan. Lah, kalau ada seseorang pelaku spiritual manunggal dengan Tuhan, ada nggak yang mustahil baginya? Tidak ada kan? Tapi kenapa masalah kok tidak selesai? Karena ada karma itu tadi. Tunggu dulu. Kalau saya memandangnya ke sana, karena itu masih ada, jadi ada kerikil. Untuk manunggal itu ada kerikil. Manunggalnya sih sudah, gitu. Sudah ini makanya saya katakan ini Manunggalnya disadari. sudah tapi tidak menyelesaikan masalah. Iya, Nah, itu tadi harusnya kan selesai. Nah, karena apa? Karena tidak ada satupun yang mustahil bagi seorang pelaku spiritual yang manunggal dengan yang dimaksud Tuhan. Karena Tuhan adalah wow. Nah, tapi kenapa kok masih ada kemustahilan-kemustahilan itu? Kalau menurut Pak Suta, dikarenakan adanya karma. Karena karma tidak bisa terhapus begitu aja, walaupun Ya karma terhapus, tapi kalau melakukan lagi, nah, karma itu terhapus, tapi tidak selesai. Setelah karma ini terhapus, kalau melakukan sesuatu hal lagi, maka tercipta lagi karma kan? Menurut Pak Surta, karena adanya karma. Nah kalau menurut Pak Marzuki? Menurut saya, kalau manusia itu bisa menjaga kesucian pikiran, hati, syahwat, dan suci. Menjaga kesucian, berarti kan sudah dijaga, bisa jaga. Berarti kalau menurut Pak Marzuki kan karena ketiga istananya Tuhan di dalam diri kita tidak terjaga. Karena itu kan, karena itu. Kalau Pak Suta karena karma. kalau otomatis kalau sudah main di spiritual yang seperti tadi manunggal itu, kalau menurut apa saya keterjagaannya sudah pasti otomatis.
Iya, Sudah pasti otomatis. akhirnya otomatis itu. Sudah pasti. Nggak Karena mungkin. apa? Karena Tuhan tidak mungkin ya. Tuhan yang sedang duduk di atas singgasananya sendiri, didekati noda kan tidak mungkin. Noda apapun yang mendekati Tuhan akan sirna kan, akan tersempurnakan oleh auranya Tuhan itu sendiri. Kata bahasa sederhananya katakanlah aura kan gitu. Oleh pancaran Tuhan itu noda, kemelek apapun dosa itu hancur. Artinya tidak bisa kan menodai tiga singgasananya kan tidak bisa. Ini cerita dalam keadaan manunggal loh ya. Sudah dalam keadaan manunggal. Ini tempat manunggal Tuhan itu kan sehingga karenanya pikiran suci, hati suci, syahwat suci. Ada noda satu titik pun manunggalnya mungkin apa renggang gitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi satu titik pun negatif tetap akan tersempurnakan oleh cahaya Tuhan. Dosa mendekat itu akan tersempurnakan oleh cahaya Tuhan. Luput mendekat tersempurnakan oleh cahaya Tuhan. Noda mendekat tersempurnakan oleh cahaya Tuhan. Artinya dalam keadaan manunggal jati ini tidak bisa didekati apalagi disentuh oleh sesuatu keburukan. Ini cerita dalam keadaan manunggal jati. Beda kalau belum manunggal jati. Menurut Pak Marjuki dikarenakan tiga singgasananya belum suci, tidak terjaga. Kalau menurut Pak Suta karena karma. Kalau menurut Mas Agus, nah, karena luput. Karena belum bisa konsisten menjaga kesadaran. Kalau menurut Mas Agus beda lagi. Karena belum konsisten menjaga kesadaran. Artinya kesadarannya belum kontinu ya. Kesadarannya belum universal. Kalau dibahas lebih dalam lagi. Itu menurut Mas Agus. Menurut saya beda lagi loh. Menurut saya beda lagi. Kalau menurut saya sebenarnya sederhana Mas Agus. Pak Marjuki, Pak Suta. Kalau menurut saya itu sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Kenapa masih ada kemustahilan di dalam keadaan manunggal jati? Kenapa masih ada kemustahilan di dalam manunggal dengan Tuhan? Menurut saya sederhana. Karena tidak pede. Kurang percaya diri. Nah, pokok permasalahannya itu di sini, Pak. Pokok permasalahan. Bukan karena karma, bukan karena tidak konsisten menjaga kesadaran, karena tidak bisa menjaga kebersihan tiga singgasana, bukan karena itu. Tapi karena kurang percaya diri. Dalam bahasa gaulnya kurang pede. Sederhana kan menurut saya. Lah, inilah yang jadi masalah besar bagi seluruh pelaku spiritual hakikat hidup. Adalah kurang percaya diri. Nah, kurang percaya diri ini kalau dikupas memalukan loh Pak Suta. Kurang percaya diri ini kalau dikupas memalukan loh. Yang tidak memalukan untuk diungkap, kurang percaya diri sama halnya kita itu meragukan patrap kunci kita, meragukan patrap pauling kita, meragukan mijil kita, meragukan singkir kita.
meragukan wahyu pancagaib kita, alias meragukan wahyu pancalagu yang setiap saat kita lakukan dengan berbagai upaya. Itu kita ragukan sendiri, kita remehkan sendiri, kita sepelekan sendiri. Padahal walaupun baru masih katanya, kita sudah mengerti, kita sudah memahami, kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud sebagai Tuhan adalah wow, adalah wah. Dan apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan adalah upaya untuk manunggal dengan Tuhan yang wah itu tadi. Setelah sampai di tahapan manunggal jati, berarti seorang pelaku spiritual hakikat hidup itu berhasil manunggal dengan yang dimaksud Tuhan yang wah tadi. Harusnya di sini nggak ada sesuatu yang mustahil. Harusnya nggak ada sesuatu yang mustahil. Apapun itu. Apapun itu. Namun, nah ini, dikarenakan si pelakunya meragukan patratnya sendiri, meragukan samadinya sendiri, meragukan spiritualnya sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah meragukan wahyu pancagaib dan wahyu pancalagu alias jati dirinya, maka terjadilah kemustahilan ini. Tetap ada kemustahilan ini tadi. Nah ini pokok permasalahan terbesar bagi hampir seluruh pelaku spiritual hakikat hidup. Padahal saya udah teramat sering nih memberikan informasi di sini bahwasanya sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu adalah suci. Dikarenakan dia Tuhan, maka di depan ada Maha. Namun sejatinya suci tanpa maha. Maha itu titel berian manusia. Manusia yang memberikan titel kepada Tuhan. Dikarenakan dia itu wah, maka dikatakan maha suci. Aslinya suci. Lah, suci ini adalah sesuatu yang teramat sangat murni, asli, murni. Saking murninya, saking aslinya, dia tidak bisa dicampuri dengan apapun. Dia tidak bisa tercampuri oleh apapun. Saking murninya. Manunggal jati, manunggal suci, atau manunggal dengan Tuhan, berarti Tuhan kan bersinggasana di 3 singgasana yang ada di dalam diri kita. Ketika Tuhan itu sedang duduk bersinggasana di tahtanya sendiri, tidak mungkin, gitu loh. Tidak mungkin. Kotoran bisa mendekat, tidak mungkin. Salah bisa mendekat, tidak mungkin. Dosa bisa mendekat, tidak mungkin. Keburukan bisa, tidak mungkin. Tuhan ini ukurannya Tuhan. Apa? Keburukan apa yang tidak tersempurnakan oleh Tuhan? Sebelum dosa luput, keburukan, jelek, kejahatan itu berhasil menyentuh yang dimaksud suci, itu aja udah tersempurnakan, udah lenyap, udah sirno lai, udah nggak ada, nggak bisa menyentuh. Namun kenapa kita masih meragukan kebersihan otak atau pikiran kita? Masih meragukan kebersihan hati atau batin kita? Masih meragukan kebersihan kelamin atau syahwat kita? Dan kenapa
Kenapa kita masih meragukan Tuhan? Kalau Tuhan itu tidak mampu menyingkirkan kotoran itu tadi, tidak mampu melenyapkan noda-noda yang mendekati dia itu tadi, kenapa kita meragukan Tuhan? Ini yang menjadikan kemustahilan itu tetap hadir di hadapan kita, bersama kita, itu dikarenakan satu, kita masih meragukan diri kita sendiri, kedua masih meragukan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, dan yang terakhir kita masih meragukan Romo. Dan ketiganya itu kalau saya buat simpel, kurang pede. Itu. Lah kok Pak Web tahu kalau saya kurang pede? Kok Pak Web tahu kalau saya kurang percaya diri? Kok Pak Web tahu kalau saya kurang yakin sama Wahyu Pancagaib, kurang yakin sama Wahyu Pancalaku, dan yang alias meragukan Romo atau meragukan Tuhan? Kok Pak Web bisa tahu? Lawang di dalam laku suci menuju abadi masih membutuhkan yang lain, masih menggunakan yang lain, bahkan masih mendatangi tempat-tempat keramat untuk melakukan ritual-ritual. Sudah, Pak. Kalau Bapak bilang tidak percaya diri. Ini bukan untuk pasuta. Enggak, ini saya sedikit kasih gambar. Saya sudah menjalankan Wahyu Pancagaib. Sudah dengan segala tahapan-tahapannya. Dan saya sudah membuktikan. Pembuktian itu langsung saya terima dari Romo. Yang mana saya sendiri sebagai manusia biasa terkaget-kaget. Kok bisa? Ternyata selesai masalah-masalah yang saya hadapi satu demi satu selesai. Dan kelihatannya di luar nalar kalau dibicarakan secara manusia, di luar nalar. Ya, enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Salah satu contoh bagaimana saya bisa menikahkan anak saya. 0 rupiah. Termasuk sekarang bisa senyum kan, tidak seperti pertama datang kan cemberut aja karena banyaknya masalah. Sudah bisa menerima. Kalau sekarang semuanya saya sudah bisa menerima. Walaupun saya bilang masalah itu tidak akan selesai, tidak akan pernah selesai sampai ada titiknya nanti. Tapi dalam kenyataannya selesai. Satu demi satu ya. Selesai. Walaupun waktu beliau ya. Romo Ente. Jadi kalau dibilang tidak pede, kalau maaf kalau saya kurang pas mungkin, karena saya cukup pede, makanya saya datang kemari untuk apa sih penyelesaiannya dari Pak Web yang didengar dari YouTube, apalah gimana sih endingnya kan, makanya saya mampir. Tapi tadi kan sudah saya katakan ini bukan untuk pasutan. Tapi untuk yang melakukan ini. Jadi Pak Suta jangan tersinggung karena pernah berbulan-bulan di pesanggeran Prabu Siliwangi. Saya di sana hanya numpang tempat. Numpang tempat. Saya tidak melakukan apapun. Boleh ditanya. Iya. Maksudnya ini untuk yang lain yang melakukan. Tempat, karena tempat itu kan sangat krusial. Kalau mau ke sini jauh, pada saat itu kebetulan aktivitas banyak di daerah Majalengka, Cirebon, sekalian. Ya, betul gitu. Jadi pada intinya apa yang Pak Suta alami itu kan benar-benar nyata. Bahwasanya manunggal jati itu nggak ada yang mustahil, itu nggak ada. Tapi kenapa beberapa di antara kita masih mengalami kemustahilan itu gitu. Lawang dalam keadaan manunggal jati. Nah kalau kemustahilan itu masih ada, berarti kan Tuhan itu enggak wow kan? Tuhan yang dimaksud Tuhan itu kan enggak wah. Masih ada yang tidak bisa. Seperti sebuah pertanyaan seperti ini. Ini
dulu saya pernah punya pertanyaan di dalam spiritual saya dulu. Pertanyaannya gimana? Di dalam benak saya itu bertanya, mungkinkah Tuhan menciptakan gunung yang Tuhan itu tidak mampu ngangkat gitu. Itu pertanyaan konyol saya dulu waktu spiritual. Ya ternyata itu tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau sampai Tuhan menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu ngangkat, berarti Tuhan itu tidak goblok kan gitu. Sama halnya goblok itu tadi. Jadi kalau anak Quranan itu nggak benar. Karena dia bisa ngangkat lah ada ayat itu. Ya. Kayak gitu. Jadi yang membuat kemustahilan itu masih mengerumuni seorang pelaku spiritual yang dalam sikon manunggal jati itu dikarenakan kurang percaya diri. Dia masih meragukan dirinya sendiri. Padahal ilmu pengertiannya sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling dan dia sudah menguasai. Ilmu pemahamannya sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling dan dia sudah menguasai. Ilmu pengetahuannya juga sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling dan dia pun menguasai. Kenapa masih meragukan dirinya? Kurang lepas mungkin. Ya? Dia tidak mampu melepaskan ya itu dari hubungan ini. Ya mungkin juga Karena itu. kalau bicara Wahyu Pancagaya dan Wahyu Pancalaku kan ininya mati. Tidak boleh berfungsi. Yang berfungsi kan di sini. Iya, kalau dalam bahasa spiritualnya ingin tahu dalamnya Wahyu Pancagaya, potong telinga kepalanya buang. Artinya kan non di situ kan non aktif sama sekali. Berhubung masih ikut, jadi mungkin di situ. Karena saya mengalami waktu pertama kali saya kemari, saya ngalami. Apa sih nih Pak Web nih, orang lagi begini, orang lagi ada masalah begini. Ini kan berkecamuk. Tapi setelah banting sana, banting sini, tak tahu datang, oh iya, saya jatuh. Dua ke sana, oh ini dosa saya. Peringatan. Jadi pelan-pelan nerimonya itu pandungnya itu mulai terbuka. Ya mungkin PD tadi di situ Pak Web, tidak mampu melepaskan dirinya dari hubungan. Soalnya masih ada beberapa Pak Web video Pak Web keluar di Ngaji Roso. Bahwasanya tapi hutang saya kok tidak lunas Pak Web. Loh, berarti kan masih ada kemustahilan tuh di situ. Dia masih mengalami kemustahilan ini. Karena apa? Karena ndak pede itu tadi, meragukan dirinya sendiri. Meragukan dirinya sendiri. Meragukan kemampuannya sendiri, meragukan keimanannya sendiri, meragukan lakunya sendiri. Bagaimana mungkin bisa kalau seperti itu? Aku sesuai sangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku ini meragukan, ya aku akan jadi keraguannya. Di sini juga faktor keluarga menentukan Pak Web. Pasti. Apalagi bersama istri, karena saya sudah ngalami. Kalau kebanyakan dari pihak istri yang kurang siap, karena dianggapnya kita gila. Gitu. Nah, itu salah satu faktor juga Pak Web, yang membuat itu sudah pasti. PD-nya seorang pelaku spiritual ini dia bisa turun karena dukungan dari sebelahnya nggak ada. Ya pasti itu. Bisa dari keluarganya sendiri, bisa dari tetangganya, bisa dari temannya, bisa dari mana saja soal itu. Kalau saya perhatikan Wahyu Pancagaya paling sensitif ya istri.
itu sensitif banget. Saya sampai cerai. Nah, ini Pak Marjuki ini, wow, prosesnya luar biasa. Tapi saya tidak bisa mencegah. Pak Marjuki, panjenengan punya wahyu pancagaib yang jika itu dimanunggal jatikan berarti panjenengan menjadi satu dengan yang disebut Tuhan. Nah, kalau sudah menjadi satu dengan yang disebut Tuhan, apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan? Tidak bisa saya ngomong seperti itu. Tidak bisa. Sampai pada akhirnya dia mengalami rendah serendah-rendahnya dan sampailah di sini. Titik nol.